Sukacita, kegembiraan, dan selalu antusias. Ini yang kami rasakan waktu mau ketemu kalian, murid-murid kami tersayang. Gak terasa ya, 6 tahun bareng kalian, ada banyak sekali kenangan manis yang gak akan kami lupakan. Anak-anakku sayang. Sarangi. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kutipan dari Yesaya 40 ini menjadi pengingat betapa bangganya kami melihat kalian semua, anak-anak yang saya kasihi, dapat terus berjuang, tidak kenal lelah, melewati situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini. Anak-anak bersama pendampingan orang tua dapat membuktikan bahwa dengan pertolongan Tuhan, kalian sanggup hingga saat ini bahkan masih bisa berdiri mengikuti acara virtual graduation saat ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan kepada kita semua. Bangganya kami sebagai sebuah sekolah dapat menjadi bagian terbaik dalam hidup kalian. Berbalut harapan dan senyuman yang kami lihat dari kalian. Inilah yang menguatkan kami, para pengajar, agar kami kembali terus maju dan memberikan yang terbaik untuk kalian semua. 6 tahun lamanya, kalian telah melewati sekolah dasar. Kini saatnya kalian melesat seperti anak Raja Wali, siap menatap masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Saatnya terus maju dan kembali berjuang di jenjang pendidikan berikutnya. Biar kami terus iring dengan doa-doa kami setiap malam untuk kesuksesan dan tercapainya impian-impian kalian suatu saat nanti. Anak-anak, kami semua sayang pada kalian. Kami mengasihi kalian satu persatu. Mari songsonglah masa depan kalian yang terbaik. Kalian adalah salah satu generasi terbaik di bangsa ini. Ada salah satu ayat firman Tuhan yang bisa menjadi pengingat kita semua dari Mazmur 31 ayat 25 berkata seperti ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Satukan hati, satukan rasa, suka duka kita bersama. Tiada halangan untuk kita saling percaya. We will always be together. Manunggal kalbu manunggal karsa, bunga susah saya kakati. Tak bebalan saja anggayo saja nanti. Sebuah kebanggaan dan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam tatap muka virtual, tetap dengan rasa cinta kami yang sangat mendalam. Salam kasih untuk anak-anakku sayang, salam kasih untuk para orang tua yang kami hormati. Hari ini kita merayakan sebuah proses yang telah kita lalui bersama. Merayakan keberhasilan anak-anak dengan sepenuh hati dan perjuangan yang tanpa kenal lelah hingga berada di titik ini. Bersyukur pula ada campur tangan Tuhan Yesus yang senantiasa menolong dan menopang, memampukan anak-anak dan orang tua melalui berbagai proses sulit di masa pandemi ini. Kebanggaan kami bagi para guru dapat mengantarkan anak-anak hingga di momen kelulusan saat ini.
Saya tidak akan pernah lupa saat mengajar mereka di kelas 4. Dengan penuh antusiasnya, anak-anak ini menantikan games bahasa Inggris dan mereka selalu berhasil memecahkannya. Sebuah momen indah yang pasti selalu saya kenang karena antusiasme mereka dalam belajar. Selalu suka tantangan dan mau terus berpikir keras hingga tak pernah menyerah dalam belajar. Semangat-semangat mereka inilah yang membuat saya dan teman-teman guru lain untuk terus antusias pula berusaha memberikan yang terbaik kepada kalian, anak-anakku tersayang. 6 tahun sudah kalian telah melalui sekolah dasar ini. 6 tahun pula kita bersama melalui berbagai proses belajar. Memang tidak selalu sempurna, tetapi kita tetap belajar berbagai nilai-nilai kehidupan yang berharga. Kami persembahkan virtual graduation of Dharma Mulia Christian Elementary School untuk anak-anakku tersayang dan orang tua terkasih dengan penuh cinta. Bapak Ibu, para orang tua, anak-anakku tersayang, Tuhan Yesus selalu bersama dalam setiap musim hidup kita. Kasih Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kita, hari lepas hari, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun. Mari kita puji dengan lagu syukur kita kepada Tuhan, tak terbatas kasih-Mu. Dan setiamu tak pernah
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami panggil, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Kami mohon pimpinan-Mu mengurapi kami hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi seluruh anak-anak yang akan mengikuti graduation kelas 6 SD Dharma Mulia. Kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami, dan Tuhan tanamkan dalam hati kami supaya firman-Mu akan bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini kita sangat bersyukur sekali, khususnya bagi anak-anak kami kelas 6 dalam acara graduation saat ini. Dan mereka telah menyelesaikan sekolah di tingkat SD dan saat ini akan masuk ke tingkat SMP. Dan saat ini kita belajar dari kebenaran firman Allah. Tema pagi hari ini berbicara soal give thanks. Kita baca dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita baca ayat ini, kita diingatkan kembali ada satu perintah yang harus dikerjakan. Yaitu dikatakan mengucap syukurlah. Kata mengucap syukur adalah kata perintah. Kalau kata perintah itu harus dan wajib kita lakukan. Karena dalam firman Tuhan Bapak Ibu ada yang sifatnya perintah, ada yang bersifatnya janji. Bahkan seringkali kalau anak Tuhan, kalau berbicara soal janji, itu paling senang sekali. Tapi tahukah Bapak Ibu, janji itu baru kita nikmati, janji itu baru kita menjadi bahagian kita kalau perintah kita lakukan. Kalau kita tidak melakukan perintah, janji itu tidak pernah akan terkabul kepada kita. Tidak pernah kita akan miliki janji itu. Itu sebabnya dalam kita merenungkan firman Allah, khususnya bagi anak-anak kami kelas 6, dan juga bagi kita semuanya, yang kita perhatikan adalah perintah Allah. Kita lakukan perintah Allah. Dan sudah pasti janji itu akan menjadi bahagian kita. Apa yang dikatakan oleh firman Allah? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini berbicara soal kehidupan manusia kita. Berbicara soal bagaimana Allah menyuruh umatnya. Supaya kita semuanya wajib mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur dalam keadaan diberkati itu paling gampang. Kalau kita mengucap syukur karena anak-anak kita lulus dengan baik itu paling gampang. Kalau kita diberkati usaha, kesehatan, paling gampang untuk mengucap syukur. Tetapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mampu mengucap syukur dalam kondisi yang seperti kita alami saat ini? Anak-anak tidak bisa sekolah di sekolah. Kita orang tua agak kerepotan juga mengurus anak-anak di rumah, memperhatikan mereka juga, cara belajar mereka. Belum lagi orang tua sibuk dan sebagainya. Atau mungkin kondisi kita, mungkin pekerjaan sudah nggak lancar, banyak yang di PHK. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak bersuka cita dan mampukah Bapak Ibu mengucap syukur kepada Tuhan? Tetapi dalam firman Allah berkata Bapak Ibu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Sebab kenapa? Perintah Allah mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus mengucap syukur? Perlu kita memahami hal ini. Mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal? Saya mau katakan yang pertama kepada kita, karena itu adalah perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, kita tidak perlu menawar lagi, kita tidak perlu kasih pertanyaan why, mengapa, tidak perlu, tetapi kita wajib untuk mengucap syukur. Termasuk hari ini, sekolah Dharma Mulia, khususnya SD Dharma Mulia, mereka mengucap syukur, sebab kenapa? Anak-anak didiknya semua naik, semua lulus semua dengan nilai yang bagus. Haleluya. Saya juga sebagai orang tua senang, anak saya bisa lulus, bisa masuk ke SMP. Puji Tuhan, kita bersyukur akan hal itu. Tetapi dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi tidak mengenakan, mungkin ada keinginan kita yang tidak terkabul, apakah kita bisa mengucap syukur? Coba orang tua yang ada saat ini, guru-guru yang ada bagaimana?
Apakah engkau mampu mengucap syukur dalam kondisimu yang tidak menguntungkan? Mungkin engkau dirugikan. Mungkin engkau merasa dicurangi. Mampukah engkau mengucap syukur? Bapak Ibu, tetaplah mengucap syukur. Karena ini perintah, tidak perlu ditawar-tawar. Tapi hal yang kedua, saya mengatakan kepada kita hal yang kedua ini yang penting kita harus perhatikan. Mengapa kita harus mengucap syukur? Karena kalau kita mengucap syukur berarti kita menerima dan menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Kita menerima dan menghargai karya Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak baik. Semuanya baik. Tetapi namun kadang-kadang kita manusia menyadari apa yang Tuhan buat itu tidak sesuai dengan kondisi kita. Saya tidak tahu dengan ibu-ibu guru di tempat ini. Dalam kondisi seperti ini, apakah ibu bisa mengucap syukur? Apa juga orang tua mampu mengucap syukur dalam kondisi seperti ini? Tapi kita harus pahami, kita harus belajar menerima apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus menghargai karya Tuhan. Karena mengucap syukur itulah merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah beri bagi kita. Kita merasa nyaman dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Tapi saya pasti katakan, belum tentu itu adalah merupakan kesukaan kita. Kita harus belajar bersyukur. Kondisi kita hari-hari ini, kita tidak bisa ibadah secara offline. Tidak kita bisa beribadah di sekolah. Hanya beribadah secara daring atau sekolah secara daring dan sebagainya Bapak Ibu. Tapi kita harus merasa puas dengan itu. Karena yang Tuhan itu yang terbaik. Ini perenungan juga bagi kita. Sekarang anak-anak sekolah, contohnya anak saya pingin sekali ke sekolah. Tapi kalau saat waktu sekolah nyaman, tidak ada masalah virus corona, kalau dibangunkan itu waduh susah banget. Tapi ketika sekarang tidak bisa ke sekolah, harus sekolah dengan di rumah secara online. Waduh, pinginnya ketemu sama temannya, pingin ketemu sama gurunya. Ada hal yang indah. Dalam kondisi apapun kita belajar menerima apa yang Tuhan beri bagi kita. Kita harus belajar menghargai seluruh karya Allah. Jadi orang yang mampu mengucap syukur adalah orang yang menghargai dan menerima semua apa yang sudah kita nikmati sampai hari ini. Amin. Ya, baik dari pihak sekolah mengucap syukurlah. Baik dari anak-anak yang saat ini lulus mengucap syukurlah. Dan juga bagi orang tua. Sekalipun kita sepertinya banyak kita lihat kekurangan satu dengan yang lain. Bukan itu yang kita tonjolkan. Kita bersyukur, saya sebagai orang tua, saya senang. Kenapa? Sekalipun anak-anak tidak bisa sekolah, tapi sekolah berusaha. Bagaimana supaya anak-anak bisa belajar di rumah. Ini yang kita syukuri. Saya dulu nggak terlalu paham soal internet. Saya masa bodoh dengan internet. Saya masa bodoh dengan YouTube. Tapi karena keadaan seperti ini, mau tidak mau, saya mulai belajar juga. Ya, sudah mulai belajar. Puji Tuhan, ini yang pertama. Belajar menghargai dan mensyukuri segala karya dan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Dan hal yang lain, Bapak Ibu, mengapa kita harus mengucap syukur? Ya, karena dalam mengucap syukur itu adalah satu hal yang dikatakan oleh Tuhan mendatangkan mujizat. Jadi kita belajar. Yang pertama, saya mengatakan kepada kita, mengapa dalam mengucap syukur itu mendatangkan mujizat? Yang pertama Bapak Ibu, sebab kalau kita mengucap syukur dalam segala hal, katakan mungkin hari ini pekerjaannya kurang lancar, income-nya tersendat-sendat, sudah mulai mikir bagaimana masukkan anak ke SMP, biayanya mahal, dari mana uangnya. Bapak Ibu kita belajar. Kalau Bapak Ibu belajar mensyukuri dengan apa yang kita nikmati, apa yang kita peroleh dari Tuhan, yang pertama membuat kita tambah segar, sehat. Kalau Bapak Ibu sehat, imunnya kuat, coronanya lewat. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau fisiknya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan amarah, kekhawatiran, imunitasnya turun, gampang diserang penyakit. Itu saya mengatakan, kalau orang yang mampu mengucap syukur dalam segala hal, itu mendatangkan mujizat. Yang pertama, mujizat kesehatan, kesehatan mahal.
Digarisbawahi kesehatan mahal. Itu makanya belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kondisi kekurangan pun. Dalam kondisi mungkin pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Anak-anak mungkin banyak butuh dana. Tapi kita mengucap syukur. Pasti di balik itu semua Tuhan punya rencana yang indah. Ya, mendatangkan mujizat. Dan perhatikan baik Bapak Ibu bagaimana dengan Yesus ketika dia melihat orang banyak. Dalam kondisi lapar dia berkata kepada murid-muridnya, kamu harus beri mereka makan. Tapi murid-murid berkata, guru, uang 200 dinar itu untuk apa bagi mereka? Nggak cukup. Dan itu pun dari mana kita beli roti? Tapi Yesus berkata, kamu harus beri mereka makan. Saya merenungkan ayat ini, Yesus ini apakah mengerti sikon enggak ini? Baru datang Andreas, guru, ada seorang anak membawa 5 roti, 2 ikan. Tapi apa artinya? Dan Yesus berkata, suruh mereka berkelompok, 150, 10 orang. Suruh mereka berkelompok. Dan Yesus mengambil ikan itu. Ikan yang 2, roti yang 5. Dia mengangkat menengadah ke langit. Dia bersyukur kepada Tuhan. Lihat Bapak Ibu. Roti yang 5, Yesus menengadah ke langit. Dan dia mengucap syukur. Apakah Yesus tidak tahu 5 roti ini tidak cukup untuk 5.000 orang? Yesus tahu. Apakah ikan yang 2 ekor saja cukup untuk 5.000 orang laki-laki saja? Yesus tahu. Tapi ketika Yesus mengucap syukur, dia bawa apa yang dimiliki. Dia bawa apa yang dipersembahkan oleh murid-muridnya. 5 roti, 2 ikan. Yesus mengucap syukur. Ketika Yesus mengucap syukur, dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Untuk diteruskan dibagikan kepada orang banyak. Mujizat terjadi. Belajar Bapak Ibu yang dikasih itu, belajar mengucap syukur. Jangan banyak mengeluh. Sebab dalam mengucap syukur, mujizat Tuhan boleh terjadi bagi kita. Ya. Orang mengucap syukur bukan karena uangnya banyak Bapak Ibu. Tapi orang yang mengucap syukur, orang yang tahu dirinya bahwa dia adalah anak Allah. Dia yang tahu dirinya siapakah dia. Adalah orang yang mampu mengucap syukur. Orang yang menghormati Tuhan. Hal yang ketiga. Orang yang mengucap syukur selain perintah Allah, selain mendatangkan mujizat, selain kita menerima dan menghargai pertolongan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang mengucap syukur adalah orang yang menghormati Tuhannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya sekali kalau anak-anak kita menghormati kita. Ya, kalau anak-anak menghormati gurunya. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Kedamaian bukan? Kalau saya dengan anak saya, dia menghormati saya sebagai orang tuanya. Sudah pasti apa yang dibutuhkan anak saya ini saya akan penuhi. Sebab kenapa? Anak ini pintar mengambil hati orang tuanya. Karena dia menghormati aku sebagai orang tuanya. Sebelum dia minta, saya sudah mengerti. Oh ini dia butuh uang ini, mau beli sepatu. Saya mengerti kenapa. Dia sudah menghormati aku. Ketika orang tua disenangkan oleh anak, saya percaya orang tua berusaha untuk menyenangkan hati anak. Demikian juga kita hari ini. Kalau kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, khususnya di Yayasan Dharma Mulia ini. Kalau kita setiap saat mengucap syukur, berarti menghormati Tuhan. Kalau engkau menghormati Bapamu, menghormati Tuhanmu, percayalah Tuhan juga akan menyayangi engkau. Sekolah ini akan tambah hari tambah diberkati oleh Tuhan. Karena semuanya menghormati dan memuliakan Tuhan. Dan sudah pasti juga sebaliknya juga Tuhan akan mengutamakan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya perhatikan ini ketika Adam hanya fokus memperhatikan perintah Allah. Adam fokus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan saat itu Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah yang memperhatikan apa yang ada, apa yang kekurangan dalam diri Adam. Bukan Adam yang minta. Adam melihat binatang pasang-pasangan. Tapi Adam tidak melihat yang sepadan dengan dia. Tapi Adam tidak pernah ngomong kepada Tuhan. Adam tidak pernah komplain kepada Tuhan. Tapi Adam hanya fokus mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya. Ketika Adam fokus mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya, maka Allah fokus memperhatikan kebutuhan Adam.
Oh, saya merenungkan firman itu luar biasa. Kalau kita seluruh anak Tuhan, saya himbau kepada guru-guru yang ada, kepada staf yang ada, jangan hanya fokus memperhatikan apa yang engkau mau, apa yang engkau pinginkan, apa yang engkau inginkan, tapi fokuslah mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk sekolah ini. Maka sekolahnya akan diberkati Tuhan, dan Bapak Ibu juga pasti diberkati oleh Tuhan. Berarti itu pertanda guru-guru menghormati Tuhan. Dan khusus buat anak kami kelas 6 yang akan naik, yang akan lulus, dan yang masuk ke SMP, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala kondisi, belajarlah mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dalam acara graduation SD Dharma Mulia kelas 6 saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyampaikan isi hatimu dalam acara graduation SD Dharma Mulia tahun 2020 ini. Pimpin kami dan bimbing kami supaya kami tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena itulah perintah Tuhan. Karena itu adalah mensyukuri segala karya, menerima segala apa yang Tuhan beri bagi kami. Dan juga kami belajar menghormati Engkau ya Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah anak-anak kami yang akan lulus saat ini, yang akan melanjutkan sekolahnya ke SMP, Tuhan beri mereka kepintaran, beri mereka kemampuan, hikmat, akal budi ya Tuhan. Dan terutama juga untuk orang tua, beri dana, keuangan untuk mensekolahkan anaknya. Buka pintu berkat-Mu ya Tuhan. Dan khususnya buat Yayasan Dharma Mulia, kami berdoa biarlah Yayasan Dharma Mulia tambah hari tambah diberkati oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Juga dan mencerdaskan anak-anak bangsa, anak-anak kami ke depan. Melahirkan anak-anak yang hebat, yang tangguh, yang mencintai Tuhan. Sehingga sekolah ini, sekolah yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kekal selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak yang terkasih dan para orang tua yang kami hormati, kita nyanyikan bersama dengan sikap sempurna lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Dharma Mulia. Bangsa
dan masa depan ku teruskan perjuangan mencapai tujuan bangsa. Salam jumpa dengan Mrs. K. Puji syukur dan terima kasih patut kita sampaikan atas segala berkat dan karunia yang dapat kita rasakan sampai hari ini. Tak terasa 6 tahun sudah terlewati. Anak-anakku, kalian sudah melewati masa berproses di sekolah dasar. Jadikanlah semua proses ini sebagai bekal untuk menjadi individu yang lebih baik. Kenangan manis yang terukir di sekolah bersama kami, para guru, dan semua teman-teman akan menjadi memori terindah bagi kami semua. Karena kami tahu kalian semua spesial. Kalian mampu berproses dengan cara yang berbeda. Kami, para pengajar, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Tiada gading yang tak retak, dan tak ada seorang pun yang sempurna. Hendaknya apa yang kita jalani ini tetap baik adanya. Pesan Mrs. K buat kalian semua, do the best and let God do the rest. God bless you. Shalom, selamat sore yang terhormat Bapak Steffi Christian Chandrajaya, Ketua Yayasan Sekolah Kristen Dharma Mulia, Ibu Eti Yuliani Siahaan, Kepala Persekolahan Yayasan Kristen Dharma Mulia, Ibu Francisca Adiana, Kepala Sekolah SD Kristen Dharma Mulia, Ibu Aida Lestari, Wali kelas 6 SD Kristen Dharma Mulia, Bapak Ibu Guru SD Kristen Dharma Mulia, Bapak Ibu orang tua wali kelas 6 SD Kristen Dharma Mulia, dan anak-anak yang saya kasihi. Pertama-tama kita bersyukur karena kita semua dalam kondisi yang sehat. Kita bersyukur bahwa semua anak-anak kita berhasil lulus 100%. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan mewakili orang tua wali murid kelas 6 SD Kristen Dharma Mulia menyampaikan kata sambutan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 6 tahun yang lalu kita sudah mempercayakan anak-anak kita untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan di SD Kristen Dharma Mulia. 6 tahun yang lalu kami sudah mengambil keputusan untuk mempercayakan pendidikan anak-anak kami pada SD Kristen Dharma Mulia. Tentunya keputusan yang kami ambil adalah keputusan yang terbaik. Terima kasih kepada semua guru-guru SD Kristen Dharma Mulia, khususnya kepada Ibu Aida Lestari, dan juga kepada semua staf dan karyawan SD Kristen Dharma Mulia yang sudah mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak yang bisa, anak-anak yang mengerti, dan anak-anak yang pandai, baik dari sisi akademik maupun dari sisi pendidikan karakter mereka. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf bila ada salah perkataan atau salah perbuatan dari anak-anak kami dan dari kami orang tua wali murid kelas 6 SD Kristen Dharma Mulia. Kalau hari ini kita mengadakan graduation secara online, bagi saya ini adalah suatu hal yang unik yang akan memberikan kenangan yang indah bagi kita dan bagi anak-anak kita semua. Terima kasih. Sukses buat kita semua, Tuhan memberkati. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaan yang diberikan oleh para orang tua. Selama 6 tahun ini, kami mendampingi putra-putri terkasih. Bersyukur hingga mereka telah tiba di waktu ini untuk melanjutkan proses selanjutnya. Mari anak-anakku terkasih tetap memiliki komitmen untuk terus mempunyai karakter yang baik, menjadi anak-anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa. Mari teman-teman kita bersama ucapkan ikrar siswa SD Kristen Dharma Mulia Surabaya. Saya undang teman-teman untuk berdiri dengan sikap sempurna dan mengucapkan ikrar ini bersama-sama.
I solemnly pledge that as a graduate of Dharma Mulia Christian Elementary School, I will strive to live up to the excellent standard of knowledge, to strengthen character, and to honor God in my action, knowledge, and skill. Saya berjanji bahwa sebagai lulusan SD Kristen Dharma Mulia, saya akan berjuang untuk memiliki standar excellent, untuk pengetahuan, memperkuat karakter dan takut akan Tuhan dalam bersikap, berpikir, dan bekerja. Tiba saatnya bersama kita mengantar anak-anak kita siap masuk ke jenjang berikutnya. Penyematan medali ini adalah simbol dari kelulusan siswa-siswi SD Kristen Dharma Mulia Surabaya dan apresiasi terdalam untuk anak-anak kita karena keberhasilan mereka melewati proses belajar di SD selama 6 tahun. Anak-anakku terkasih, selamat atas perjuangan yang berhasil kalian tempuh. Saatnya mengucapkan terima kasih pula kepada orang tua tersayang karena segala usaha dan kerja keras mereka lah kalian dapat mengenyam pendidikan dan menyelesaikan masa studi di SD Kristen Dharma Mulia Surabaya. Hadirin yang kami hormati, mari sambut lulusan SD Kristen Dharma Mulia Surabaya. Aaron Xavier Hendrawan. Aaron adalah anak yang cukup kreatif, aktif, dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Ia juga perhatian dengan teman-temannya, mudah membaur, dan memiliki kemampuan untuk bersosialisasi dengan baik. Aaron juga termasuk anak yang ceria dan selalu menjadi penghibur bagi teman-temannya. Selanjutnya, Abigail Putri Dias. Abi adalah anak yang murah senyum, kreatif, dan memiliki darah seni yang baik. Dia selalu mengerjakan tugas dengan maksimal, serta bisa bersahabat dengan siapa saja. Adrien Vincent Arvandik. Adrien adalah anak yang penuh semangat, pantang menyerah, ceria, murah senyum, dan tekun dalam mengerjakan segala sesuatu. Aldo Christian Mukti Sumaini. Aldo adalah anak yang periang, penyayang, santun, dan mudah bersahabat. Selain itu, dia memiliki sikap peduli terhadap temannya. Alexander Timotius Harsono. Alex adalah anak yang sangat tekun, selalu memperhatikan pelajaran dengan baik. Dia juga anak yang rajin, bertanggung jawab, tenang, dan sangat cerdas. Clay Dixon Renat Salim. Dixon adalah anak yang lucu, bersemangat, dan berani dalam mengutarakan pendapat. Ia adalah anak yang terbuka serta mudah bergaul dengan orang lain. Emmanuel Darren Kurniawan. Darren adalah anak yang lucu, responsif, dan tenang. Dia juga memiliki kemampuan sosialisasi yang baik dengan semua orang. Felicia Febri Febiola. Feli adalah anak yang tekun, kreatif, dan sopan. Dia juga termasuk anak penurut, tanggung jawab, murah senyum, dan bisa berteman dengan siapa saja. Felicia Narotama Boru Manurung. Felisa adalah anak yang supel, rajin, dan bisa bersahabat dengan siapa saja. Dia juga anak yang lembut dan kreatif. Florencia Putri Herantara. Floren adalah anak yang bijaksana dan penurut. Selain itu, Floren dikenal sebagai anak yang aktif, rajin, dan bertanggung jawab. Gabriel Jaden Miracle Wirawan. Gabriel adalah anak yang rendah hati dan bertanggung jawab. Dia juga dikenal baik dan sopan santun. Gabriel selalu mengerjakan segala sesuatu dengan penuh semangat. Gelardo Excelsior Gaguran Jamba. Excel adalah anak yang energik, lucu, dan bertanggung jawab.
Ia juga selalu mengikuti semua pelajaran dengan antusias. Ivana Jovita Adisti Tanaya Syaputra. Ivana adalah anak yang sopan, patuh, dan bersahabat. Ia juga bisa menerima instruksi yang diberikan oleh guru dengan cepat. Jennifer Maria Margaret Febiola Tampi. Jennifer adalah anak yang ceria, lemah lembut, dan penyabar. Dia juga menjadi penyemangat bagi teman-temannya. Jessica Germita Lacandu. Jessica adalah anak yang murah senyum, lemah lembut, dan bertanggung jawab. Karen Valerie Susilo. Karen dikenal anak yang memiliki sikap peduli yang tinggi terhadap orang lain. Dia memiliki kemampuan sosialisasi yang baik, suka menolong, dan tidak mudah menyerah. Krishna Saputra. Krishna dikenal anak yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, serius, pantang menyerah, dan bijaksana. Lois Fernando Hay. Louis adalah anak yang cepat dalam menghafal, cerdas, lemah lembut, dan tekun. Margareta Novelin Crispiani. Velin adalah anak yang ceria, bertanggung jawab, dan selalu bersemangat dalam mengikuti semua aktivitas. Marvelo Ezekiel Luminta. Elo adalah anak yang lucu, tidak mudah menyerah, tenang, dan bisa menjadi teman yang baik. Michael Emmanuel George. Michael George adalah anak yang sopan, tidak mudah menyerah, mempunyai semangat tinggi dalam belajar, juga memiliki sikap tanggung jawab yang tinggi. Michael in Excelsis Deo Gulo. Michael Gulo adalah anak yang memiliki sikap optimis yang tinggi. Dia juga termasuk anak yang tenang, kreatif, dan bertanggung jawab. Oe Vania Kalista. Vania adalah anak yang lemah lembut, tidak mudah terbawa arus. Vania juga tidak malu untuk bertanya jika dia tidak memahami sesuatu. Relen Quindi. Relen adalah anak yang tenang, tidak mudah terpengaruh, dan tekun. Relen juga tidak malu bertanya jika dia tidak memahami sesuatu. Santo Halim. Santo Halim adalah anak yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Dia juga anak yang memiliki karakter yang baik dan bersahabat dengan teman-temannya. Shira Celia Andrika. Shira adalah anak yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dia juga anak yang aktif, tangguh, dan kuat, serta bertanggung jawab. Stewart Christian Roosevelt Weynard. Stewart adalah anak yang energik, memiliki daya imajinasi yang tinggi, kritis, dan memiliki kemampuan belajar yang sangat tinggi. Tania Chandra. Tania adalah anak yang pandai, lemah lembut, cerdas. Tania juga dikenal sebagai anak yang sangat rajin dan tenang. Vanessa Victoria Isabel. Vanessa adalah anak yang memiliki rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Dia selalu bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Victoria Alexandra Prayogo. Victoria adalah anak yang murah senyum, cerdas, dan energik. Dia juga tidak mudah menyerah, kreatif, baik hati, dan mudah memaafkan. Vincent Tavian. Vincent adalah anak yang bertanggung jawab, tegas, bersahabat, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yemima Giovanni Wibowo. Yemima adalah anak yang pantang menyerah, lemah lembut, murah senyum. Dia juga dikenal sebagai anak yang baik hati dan tidak sombong. Yesa Brian Aprianto. Yesa adalah anak yang mempunyai rasa percaya diri yang tinggi, murah senyum, aktif, kreatif, dan memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Selamat saya ucapkan kepada anak-anak kelas 6 angkatan 2019-2020. Bersama ini saya serahkan secara simbolis kepada Kepala SMP Kristen Dharma Mulia Surabaya.
Terima kasih atas kepercayaan kepada SMP Kristen Dharma Mulia dalam melanjutkan proses pendidikan anak-anak. Kami akan pegang kepercayaan tersebut dengan melanjutkan proses pendidikan yang sudah dilakukan SD Kristen Dharma Mulia, terutama dalam pengaliran karakter, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Kami, SMP Kristen Dharma Mulia, berharap dapat mencetak generasi muda yang takut akan Tuhan dan terus memegang kebenaran dimanapun mereka berada, serta siap menghadapi tantangan di zamannya. Baik, terima kasih Bu Eti. Nah, untuk tahun ajaran ini, untuk angkatan 2019-2020, kami punya sesuatu yang baru untuk teman-teman semua. Kali ini akan ada beberapa penghargaan yang akan diberikan. Penghargaan ini diberikan kepada siswa yang memiliki sikap positif dalam kesehariannya. The achievement of positive attitude goes to Alexander Timotius Harsono. Penghargaan ini diberikan kepada siswa yang memiliki sikap toleransi kepada teman maupun bapak ibu guru dalam kesehariannya. The achievement of tolerance goes to Aldo Christian Mukti Sumaili. Berikutnya, penghargaan ini diberikan kepada siswa yang memiliki kemajuan yang positif selama di kelas 6. The achievement of improvement positive attitude goes to Ivana Jovita. Penghargaan ini diberikan kepada siswa yang memiliki prestasi akademik terbaik dari yang baik. The achievement of academic goes to Luis Fernando. Penghargaan ini diberikan kepada siswa yang terpilih oleh teman-temannya. The achievement of best friend goes to Gabriel Jaden Miracle. Sekali lagi Mrs. K ucapkan selamat atas keberhasilannya. Tuhan memberkati. Selamat untuk anak-anak semua yang tahun ini kalian mengikuti graduation. Mari kita berdoa untuk menutup acara ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah sertai acara ini dari awal sampai akhir. Berkati anak-anak kami semua dan orang tua, kiranya Tuhan memberkati, dan kami guru-guru Bapa. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amsal menulis, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Anak-anak terkasih, mari songsong masa depanmu dengan hidup takut akan Tuhan dan dengan penuh hikmat. Selamat melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bawa terus semangatmu, bawa terus hati tulusmu, cinta dan kesabaranmu, dan menjadi berkat bagi banyak teman-temanmu nanti. Kami semua sayang kalian dan tentu akan sangat merindukan tawa serta kebersamaan kita. Terus maju dan selamat melangkah ke jenjang berikutnya. Happy graduation! Selamat anak-anakku, kalian sudah lulus dari kelas 6. Banyaklah belajar dan teruslah belajar, karena ilmu yang kalian dapat akan bermanfaat buat kalian. Tetap semangat! Halo anak-anakku semuanya, semoga apa yang kalian dapat di DM ini yang Miss Mai kasih ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Cayo. Anak-anakku terkasih, Bu Yanti ikut senang, ikut bangga kalian sudah menyelesaikan pembelajaran di SD Dharma Mulia ini. Selamat untuk menempuh jenjang yang lebih tinggi lagi. Shalom, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita semua. Halo teman-teman,
Selamat ya, kalian sudah menempuh pendidikan kelas 6 sampai lulus. Tingkatkan terus belajar kalian. Pesan Miss Tanti buat kalian, buku tidak lantas membuat kalian pintar, tapi dengan membaca, membuat kalian berpengetahuan luas tanpa batas. Jadi, tetap semangat dan luangkan waktu kalian untuk membaca. Apapun yang kamu lakukan untuk masa depanmu, lakukanlah dengan segenap hatimu. God bless you guys. Selamat buat semua kelas 6 yang sudah lulus tahun ini, tetap sukses selalu dan kembangkanlah talentamu. Tuhan Yesus memberkati. Hi everyone, congratulations on your graduation. Miss Alfa pesan dimanapun teman-teman berada, tetap jadi berkat ya. Jadi berkat bukan di tempat yang terang, tapi di tempat yang gelap ya. Tetap semangat, bye. Halo guys, Mr. Ferry di sini ngucapin selamat buat kalian semua sudah bisa sukses melewati satu tingkatan sekolah dasar. Semoga kalian bisa tetap sukses di tingkatan-tingkatan sekolah berikutnya. Bye. Hai guys, congrats ya. Sekarang sudah lulus kelas 6 dan sudah siap jadi anak-anak SMP. Pesan Miss Siska, tetap rajin belajar, tetap semangat, dan jangan lupa selalu libatkan Tuhan dalam setiap langkah. Tuhan memberkati. Salam, puji Tuhan. Mister titip pesan buat kalian yang lulus dari SD Kristen Dharma Mulia. Yang pertama, hormatilah orang tuamu karena itu adalah kunci berkat buat kalian. Kasihlah samamu dan mengasihi Tuhan. Juga mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu aja, Tuhan memberkati. Oke, 1, 2, 3, oke.